Hai teman-teman, berjumpa lagi. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas semester dalam mata kuliah metode penelitian akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang evaluasi penggunaan dana desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan studi kasus Kampung Pun Distrik Waris Kabupaten Kerom yang disusun oleh saya sendiri, Olivia Pamela Dumatubun, dengan NIM 20030107261, Prodi Akuntansi. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana desa yang diterima diharapkan mampu mengatasi permasalahan desa di Indonesia dan mampu menunjang fasilitas umum untuk masyarakat dan mengembangkan potensi-potensi yang ada maupun yang belum ada di desa. Di Indonesia, masalah dana desa pasti kerap muncul, mulai dari kurangnya sosialisasi kepada aparatur desa, sumber daya manusia belum siap, pencairan dana dari pusat ke daerah atau daerah ke desa mengalami keterlambatan, penggunaan dana desa di luar bidang prioritas, pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, kurangnya pengawasan terhadap uang desa, regulasi dana desa, transparansi yang kurang, dan kurangnya peran masyarakat dalam keikutsertaannya terhadap pembangunan desa dalam upaya menaikkan SDGs desa yang adalah upaya terpadu untuk pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum dan tata kelola masyarakat di tingkat desa yang menjadi isu utama dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa. Dalam menunjang otonomi daerah sebagai pemaksimalan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah pusat telah memberikan dana bantuan yang disebut alokasi dana desa yang tentunya dialokasikan untuk kepentingan pembangunan desa. Oleh karena itu, alokasi dana desa sebagai sumber daya keuangan desa yang dapat digunakan seutuhnya bagi pembangunan desa. Tentunya pemerintah desa merasa terbantu dalam pelaksanaan teknis kegiatan desa yang selalu disusun dalam setiap tahunnya. Kabupaten Kerom merupakan salah satu dari kabupaten di Provinsi Papua. Secara administrasi, wilayah Kabupaten Kerom berada di batas Kabupaten Kerom, sebelah utara berbatasan dengan Kota Jayapura, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jayapura. Rumusan masalah. Bagaimana kebijakan pemanfaatan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa atau Kampung Pun Distrik Waris Kabupaten Kerom. Yang kedua, apa dampak pemanfaatan alokasi dana desa di desa atau Kampung Pun Distrik Waris Kabupaten Kerom terhadap masyarakat desa. Dan tiga, bagaimana proses pemanfaatan alokasi dana desa di Kampung Pun Distrik Waris Kabupaten Kerom. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui kebijakan pemanfaatan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa atau Kampung Pun Distrik Waris Kabupaten Kerom. Dua, untuk mengetahui dampak pemanfaatan alokasi dana desa atau Kampung Pun Distrik Waris Kabupaten Kerom terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga,
untuk mengetahui proses pemanfaatan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa atau Kampung Pun Distrik Waris Kabupaten Kerom. Kegunaan dari penelitian ini yang pertama adalah kegunaan teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca bahwa pemanfaatan alokasi dana desa bisa dimaksimalkan untuk pemberdayaan masyarakat agar tidak salah dalam penggunaannya. Serta dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses pemanfaatan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi kepada aparatur desa atau Kampung Pun Distrik Waris Kabupaten Kerom agar lebih optimal dalam memanfaatkan sumber alokasi dana desa dan lebih baik menjalankan program pemberdayaan masyarakat serta untuk memberikan masukan dalam melakukan proses pemanfaatan alokasi dana desa dan menjadi bahan pertimbangan untuk aparatur desa atau Kampung Pun Distrik Waris Kabupaten Kerom untuk melaksanakan program pemberdayaan sesuai dengan yang telah diprogramkan. Tinjauan pustaka, pengertian dana desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Di sisi lain, menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan tahun 2017 memberikan penjelasan akademik bahwa dana desa dijelaskan sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan SDGs desa melalui pengalokasian dana APBD kota atau kabupaten. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa, adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, menurut Lili tahun 2018, dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD kabupaten kota dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan. B. Tujuan dari dana desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri, di mana desa bukan hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subjek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat. 1. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat. 2. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, dan layanan dasar. 3. Sebagai cita-cita jangka panjang,
Desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat, serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai. Dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan dana desa itu sendiri adalah: 1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. 2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. 3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat desa. 4. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial. 5. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat. 6. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa atau BUMDesa. C. Mekanisme pembagian dana desa. Rincian dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dihitung dengan penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat, memperhatikan jumlah kesulitan geografis desa setiap kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Tingkat memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 huruf B dihitung dengan bobot sebagai berikut: 1. 30% untuk jumlah penduduk desa, 20% untuk luas wilayah desa, dan 50% untuk angka kemiskinan desa. Tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan sebagai faktor pengkali hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Rincian dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dihitung dengan cara: 1. Dana desa untuk suatu desa sama dengan pagu dana desa di kabupaten atau kota kali 30% persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten kota yang bersangkutan, kali 20% persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten kota yang bersangkutan, ditambah 50% kali persentase rumah tangga pemegang kartu perlindungan sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten kota yang bersangkutan. Dan 2. Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf A disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa. 3. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan oleh faktor yang meliputi: A. Ketersediaan pelayanan dasar, B. Kondisi infrastruktur, C. Transportasi, dan D. Komunikasi desa ke kabupaten kota. Kemudian D. Mekanisme penyaluran dana desa. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahan dari rekening kas umum negara (RKUN) adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral ke rekening kas umum daerah atau RKUD. Adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan, dan pada akhirnya dipindah bukukan ke rekening kas desa atau RKD. Adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan sebagaimana bunyi pasal 15 ayat 1 yang kemudian diterapkan lagi presentasenya pada ayat berikutnya yang dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari rekening RKUN ke RKUD dan paling lambat 7 hari dari rekening RKUD ke RKD pada setiap tahap. Adapun tahap-tahap tersebut adalah: 1. Tahap 1 pada bulan April sebesar 40%. 2. Tahap 2 pada bulan Agustus sebesar 40%. Dan 3. Tahap 3 pada bulan Oktober sebesar 20%. E.
Dasar legalitas dana desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pembelanjaan negara atau APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten atau kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa bersumber dari dana anggaran pembelanjaan negara dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang berbunyi, dana perimbangan daerah adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber dana berasal dari APBN yang diserahkan langsung kepada APBD, anggaran pembelanjaan daerah, dan diserahkan kepada rekening kepala desa dan dijadikan sumber utama anggaran pendapatan desa. F. Konsep pengelolaan alokasi dana desa. Kebijakan adalah solusi atas suatu masalah. Kebijakan seringkali tidak efektif akibat tidak cermat dalam merumuskan masalah. Dengan kata lain, kebijakan sebagai obat seringkali tidak manjur bahkan mematikan akibat diagnosa masalah atau penyakitnya keliru. Dan 2003. Kebijakan dipelajari dalam ilmu kebijakan, yaitu ilmu yang berorientasi kepada masalah kontekstual, multidisiplin dan bersifat normatif, serta dirancang untuk menyoroti masalah fundamental yang sering diabaikan, yang muncul ketika warga negara dan penentu kebijakan menyesuaikan keputusannya dengan perubahan-perubahan sosial dan transformasi politik untuk melayani tujuan-tujuan demokrasi. Evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Dengan demikian, evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Berdasarkan pendapat William N. Dunn di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting, karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, di mana tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepantasan dari kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan baru atau merevisi kebijakan. Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya, yaitu 1. Fokus nilai. Evaluasi berada dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. 2. Interdependensi fakta nilai. Tertentu, evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai. 3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif berbeda dengan tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu ketimbang hasil di masa depan. 4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam proses suatu kebijakan menurut Zaid Zainal Abidin. Evaluasi secara lengkap mengandung 3 pengertian, yaitu 1. Evaluasi awal sejak proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan. 2. Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring. Dan 3. Evaluasi akhir, yaitu dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan. Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lain, yaitu 1. Fokus nilai. 2. Interdependensi fakta nilai. 3. Orientasi masa kini dan masa lampau. 4. Dualitas nilai.
Evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam proses suatu kebijakan menurut Zainal Abidin. Evaluasi secara lengkap mengandung 3 pengertian, yaitu evaluasi awal sejak proses sampai saat sebelum dilaksanakan, 2 evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring, 3 evaluasi akhir yaitu dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan. Menurut William Endon, kriteria evaluasi terdiri dari 4 tipe utama, yaitu 1. Efektivitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan telah mencapai. 2. Kecukupan, yaitu seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah. 3. Responsivitas, yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu. 4. Ketetapan, yaitu apakah hasil yang dicapai bermanfaat. Alokasi dana desa atau ADD adalah manifestasi ke kabupaten dalam memenuhi hak-hak dasar desa dalam memberikan pelayanan publik. Alokasi dana desa dimaksud untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan alokasi dana desa adalah 1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. 2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. 3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan. 4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial. 4. Meningkatkan pengalaman nomor 5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. 7. Mendorong peningkatan swadayaan dan gotong royong masyarakat. Dan 8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa. Dalam metode penelitian, A. Tempat dan waktu penelitian. 1. Tempat penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan di kantor desa Pun Distrik Waris yang beralamatkan di Jalan Trans Jayapura Wamena, Kabupaten Kerong, Papua. Untuk penetapan lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan sebagai berikut. Waktu penelitian. Waktu penelitian ini direncanakan dilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli tahun 2023 dan akan dilaksanakan selama 2 bulan. 3. Alasan pemilihan tempat penelitian. A. Berada di wilayah perbatasan RIPNG. B. Berada di jalur transportasi nasional yang akan menghubungkan Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. C. Untuk mengukur dampak kemajuan penyerapan dana desa. Dan D. Lokasi ini dipandang representatif untuk mengungkap data-data yang akan diteliti sebagai pusat dari teknik pemanfaatan alokasi dana desa. B. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen. Oleh karena itu, dalam penelitian ini instrumennya adalah orang atau human instrument. Dengan melakukan pendekatan secara fenomenologis, artinya penelitian berperan sebagai peneliti dan melihat kejadian yang ada di masyarakat. Tentunya tidak mengambil keputusan dengan emosional, melainkan mengambil data sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya di masyarakat. Metode penelitian dimaksudkan bagi seluruh penelitian yang dilakukan terhadap variabel dengan tanpa melakukan perbandingan antar variabel. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, dan menganalisis dan memaparkan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini yang ada dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan hal yang terjadi di lapangan dan dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu, penulis akan mendeskripsikan berdasarkan data yang telah terkumpul mengenai pemanfaatan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat
Penekanan utama dalam penelitian ini adalah proses pemanfaatan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di kampung atau desa pun Distrik Waris Kabupaten Kerom. C. Jenis data. Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer didapat dari pengamatan dan wawancara langsung kepada aparatur desa atau kampung pun Distrik Waris Kabupaten Kerom dan lembaga-lembaga yang ada di desa atau kampung Distrik Waris Kampung pun Distrik Waris sebagai penerima alokasi dana desa, sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait dan beberapa buku-buku referensi pendukung penelitian. D. Sumber data. Sumber-sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu berupa data primer dan data sekunder. 1. Sumber data primer. Dalam penelitian ini, sumber data primer didapat dari observasi, pengamatan, dan wawancara kepada pihak yang bersangkutan atas pengalokasian dana desa seperti kepala desa, bendahara umum desa, sekretaris desa, staf pelayanan desa, dan juga kepada pihak lembaga desa yang terkait seperti LPMD, PKK, BPD, BUMDes, dan kepala tokoh masyarakat di desa atau kampung pun Distrik Waris Kabupaten Kerom. 2. Sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data tambahan sebagai penguat data primer atau data yang diperoleh dari buku, jurnal, arsip, literatur, artikel, dan dari berbagai macam-macam sumber lain yang berhubungan dengan penelitian yang dipakai oleh peneliti untuk meneliti pemanfaatan alokasi dana desa tersebut. E. Teknik pengumpulan data. 1. Observasi. Apabila digunakan teknik observasi menurut Dadang, sumber data yang didapat yaitu yang pertama dari benda yang bergerak, yaitu orang-orang yang ada di instansi terkait, yang kedua yaitu tempat yang berarti dilakukan di tempat yang peneliti teliti. Yang ketiga yaitu data yang disajikan seperti tanda-tanda berupa huruf dan angka. 2. Wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih atau bisa dengan forum grup diskusi untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab yang diajukan oleh peneliti. 3. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan pencarian data dan pengumpulan data untuk mencari dan mengkaji variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda, dan sebagainya. 4. Studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan yang tentunya untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mengkaji atau membaca buku-buku, jurnal ilmiah, dan berbagai sumber lainnya yang bisa dijadikan acuan atau bahan pengumpulan data yang diteliti. Juga skripsi dan tesis sebagai acuan penelitian yang sudah diteliti sebelumnya agar tidak terjadi plagiasi dan kesamaan data yang diteliti, dan juga dengan cara browsing melalui internet untuk mencari artikel-artikel dan e-jurnal atau jurnal elektronik yang dapat membantu penelitian. F. Teknik analisis data. 1. Reduksi data. Proses ini dimaksudkan untuk mengefisienkan waktu, biaya, proses pencarian data lain sebagainya dalam penelitian. Dimaksudkan penelitian ini tidak keluar atau melenceng dari tujuan awal, maka harus terlebih dahulu data apa yang kita butuhkan. 2. Klasifikasi data. Data yang sudah terkumpul dengan topik pembahasan penelitian, yaitu tentang pemanfaatan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu membahas studi tentang bagaimana kantor desa atau kampung pun Distrik Waris Kabupaten Kerom dalam memanfaatkan dana desa yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat desa atau kampung pun Distrik Waris Kabupaten Kerom. 3. Verifikasi data. Langkah ini dilakukan untuk uji data yang didapat tentang pemanfaatan alokasi dana desa yang selama ini diterima oleh desa atau kampung pun Distrik Waris Kabupaten Kerom dengan menggunakan teori-teori yang sudah dibahas dalam kerangka pemikiran awal langkah ini agar adanya keselarasan antara teori yang sudah dipaparkan dan didapatkan dengan realita yang ada.
Sebagai salah satu langkah terakhir yang dilakukan dari penelitian ini dan dari data yang sudah terkumpul, akan ditarik suatu kesimpulan tentang bagaimana pemanfaatan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di kantor desa atau kampung pun Distrik Waris Kabupaten Kerom. Baik, terima kasih. Untuk video kali ini kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan sampai jumpa pada video-video kita berikutnya.